Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, my name is Alerosa. My ID number is 22 12 13 150. I'm from TBI 5E. Now I want to explain our presentation about the subject is Filsafat dan Pendidikan Islam. The lecturer is Miss Dr. Helna Nelis MPD and the title is Peserta Didik dalam Perspektif Pendidikan Islam. Let's watching. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Jadi, menurut etimologi, peserta didik terdiri dari dua kata, yakni peserta dan didik. Peserta adalah orang yang ikut serta atau terlibat dalam suatu kegiatan, dan didik yang berarti proses pengajaran, pelatihan, dan pembimbingan serta pembelajaran. Jadi, menurut etimologi, peserta didik dapat diartikan sebagai orang yang mengikuti atau terlibat dalam proses pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran. Dan hakikat peserta didik adalah individu yang sedang bertumbuh atau berkembang serta berproses baik secara fisik maupun psiki sesuai fitrahnya masing-masing. Jadi peserta didik memerlukan bantuan, arahan serta bimbingan yang konsisten untuk mencapai tingkat kedewasaan yang optimal. Nah, pendapat-pendapat lain untuk peserta didik juga, menurut Omar Hamlika, peserta didik adalah suatu komponen yang memasukkan sistem pendidikan dan selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan dengan tujuan pendidikan yang nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dengan jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi di sini peserta didik diartikan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang di dalamnya terdapat proses pengajaran, pengarahan, dan pembimbingan untuk menghasilkan manusia-manusia dengan tujuan yang optimal dalam menggapai cita-citanya. Selanjutnya yang kedua ada kedudukan peserta didik. Nah, peserta didik dalam kedudukan peserta didik menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Mereka bukan objek pasif yang hanya menerima informasi, melainkan individu yang aktif yang terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi di sini menjelaskan bahwasanya seorang peserta didik tidak hanya duduk manis dengan mendengarkan perkataan pendidik atau gurunya, tetapi peserta didik harus menjadi aktif, individu yang aktif dan kreatif yang terlibat dalam proses pembelajaran seperti menjawab soal atau menguatkan ide, mengarahkan ide, mengeluarkan motivasi atau inovasi yang dapat mempengaruhi pembelajaran yang aktif bagi peserta didik. Selanjutnya, peserta didik juga memiliki hak atas kewajiban dan apa saja yang didapatkan untuk pendidikannya. Seluruh aktivitas berpusat kepada peserta didik dalam layanan untuk mengembangkan potensi-potensi peserta didik dalam fasilitas tersebut. Nah, peserta didik juga berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi, guru atau layanan pendidikan harus diberikan fasilitas yang berkualitas untuk memunculkan minat dan bakatnya dan serta kemampuan-kemampuan peserta didik yang terpendam. Nah, meskipun peserta didik diberikan hak untuk mendapatkan bimbingan dari pembimbing atau gurunya, tapi peserta didik juga wajib memiliki tanggung jawab utama atas proses pembelajarannya sendiri. Jadi kedudukan ini yang penting untuk menekankan peran peserta didik dalam sistem pendidikan yang pada dasarnya pendekatan tersebut berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, kedudukan peserta didik, yaitu peserta didik adalah generasi penerus bangsa, generasi yang melanjutkan pembangunan bangsa di masa depan. Jadi,
perlu adanya pembimbingan yang maksimal serta konsisten agar peserta didik yang saat ini menjadi generasi-generasi yang akan membangun perkembangan yang melesat di masa depan nanti. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan Islam tentang peserta didik. Yang pertama ada teori fitrah dalam Islam. Dalam Islam, konsep fitrah sangatlah penting dalam memahami peserta didik. Fitrah mengacu pada kondisi alami atau kondisi awal manusia sejak lahir. Nah, pengertian fitrah dari bahasa Arab, kata dari bahasa Arab yang berarti penciptaan asal atau kondisi awal. Dalam konteks Islam, fitrah merujuk pada kecenderungan alami manusia mengenal dan menyembah Allah. Banyak hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang fitrah. Di sini saya akan menjelaskan satu hadis, hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan suci atau fitrah. Nah, tugas utama seorang orang tua atau pendidik yakni mengarahkan dan menjadikan peserta didik itu beragama dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, selanjutnya adalah pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal ialah faktor yang mempengaruhi peserta didik dari luar individu. Islam mengakui bahwa meskipun manusia lahir dalam keadaan fitrah, faktor eksternal memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Yang pertama ada dari peran lingkungan, yakni ada keluarga, guru, dan masyarakat. Nah, peran keluarga adalah salah satu peran yang sangat penting atau peran orang tua yang sangat penting karena orang tua adalah pengajaran pendidik pertama atau biasa disebut ibu adalah madrasatul ula, yaitu ibu adalah guru pertama bagi anaknya. Di sini menjelaskan bahwa peserta didik pertama kali diajarkan segala sesuatunya, diajarkan, dibimbing, serta diberi pengarahan. Yang pertama, yang terbaik adalah dari orang tuanya masing-masing. Nah, hubungan antara anggota keluarga juga sangat penting antara ibu, ayah, kakak, adik, dan keluarga yang lainnya dalam yang harmonis dalam membentuk atau membantu siswa melakukan aktivitas kegiatan mengajarnya. Jadi dukungan orang tua atau keluarga yang lainnya sangat berpengaruh bagi kesuksesan pembelajaran peserta didik di masa pembelajaran atau masa pengajarannya. Nah, selanjutnya sekolah atau lembaga pendidikan. Sekolah atau madrasah menjadi peran dalam pembentukan pengetahuan dan karakter. Lingkungan sekolah seperti guru, siswa, administrasi, dan teman-teman sekelasnya dapat mempengaruhi proses belajar peserta didik. Hubungan yang harmonis atau yang melekat antara guru, administrasi, dan teman-temannya dapat menjadi motivasi bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik di sekolahnya. Perilaku yang simpati dan dapat menjadi teladan seorang guru atau administrasi dapat mendorong siswa agar lebih semangat dan mengkaji kreativitasnya di sekolah. Selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Kondisi tempat tinggal atau lingkungan masyarakat membentuk karakter pemahaman perilaku peserta didik. Jadi semisalkan lingkungan siswa yang kumuh, banyak pengangguran, anak terlantar, itu sangat mengganggu aktivitas serta pembentukan karakter peserta didik. Jadi lingkungan sangat berpengaruh bagi proses pembelajaran serta pembentukan karakter peserta didik.
Nah, di sini selanjutnya ada sifat dan etika yang harus dimiliki peserta didik. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan Islam, peserta didik hendaknya memiliki dan menanamkan sifat dan etika yang baik dalam dirinya dan kepribadiannya. Adapun sifat-sifat yang harus dipatuhi atau dimiliki peserta didik, yang pertama adalah belajar dengan niat ibadah dalam rangka takorup dengan Allah. Jadi belajar dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan utama dalam menuntut ilmu. Nah, yang kedua adalah mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhuwah dan sebaliknya. Jadi antara pendidikan ukhuwah, ada pendidikan kehidupan duniawi dan pendidikan agama itu harus mencakupi keduanya, harus berbalance antara keduanya. Nah, selanjutnya mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik ilmu umum atau agama. Mempelajari ilmu-ilmu yang baik diwajibkan oleh semua peserta didik agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam itu guru atau pendidik diwajibkan untuk memberikan ilmu-ilmu atau mentransfer ilmu-ilmu yang baik dan terpuji kepada peserta didiknya. Adapun etika peserta didik yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang pertama, misalkan peserta didik harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dan dengan sifat keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, peserta didik juga harus berusaha dengan bersungguh-sungguh atau berjihad dalam menuntut ilmu serta diiringi dengan doa kepada Allah agar hasil dalam menuntut ilmu. Nah, etika peserta didik juga dapat dinilai dari pendidikan di layanan pendidikan atau di rumahnya. Misalkan etika peserta didik terhadap guru, yakni mengucapkan salam saat bertemu guru, berbicara dengan sopan dan tidak memotong pembicaraan guru, dan menghargai pendapat serta nasihat-nasihat guru. Nah, dengan adanya etika untuk guru, maka peserta didik itu harus memiliki etika disiplin seperti datang ke sekolah tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwalnya, dan mematuhi semua peraturan yang telah dibuat oleh sekolah dan di kelas. Nah, peserta didik juga harus aktif dan berpartisipasi saat guru menjelaskan dan bertanya jika ada hal yang tidak dipahami. Nah, selanjutnya ada etika yang harus ditanamkan oleh peserta didik di rumah atau terhadap orang tuanya. Yang pertama, mematuhi perintah orang tua agar tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya, membantu pekerjaan rumah tanpa diminta dan mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Santun dalam bertutur kata, dengan menggunakan bahasa yang sopan saat bicara dengan orang tua, tidak berkata kasar atau membentak orang tua atau memanggil orang tua dengan panggilan yang hormat. Itu adalah salah satu etika yang harus dimiliki oleh peserta didik saat ada di rumah atau terhadap orang tua. Nah, kesimpulannya perlu kita ingat kembali, peserta didik adalah individu yang mengalami perkembangan dan perubahan, sehingga peserta didik harus mendapatkan bimbingan serta arahan untuk membentuk sikap dan moral serta kepribadiannya. Nah, di dalam proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik yang baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, penerapan sikap dan etika ini sangat membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan juga dengan baik oleh para pendidik dalam rangka mencetak peserta didik yang berakhlak mulia dan dapat disebut sebagai insan kamil. Etika peserta didik dan proses pendidikan Islam sangatlah berperan penting dalam proses perkembangan serta pencapaian peserta didik untuk menjadi manusia yang lebih berguna. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.